Iblis itu sebenarnya masih berusaha, Pak. Iblis itu masih berusaha untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu iblis tahu Nabi Musa ini kan dia mendapatkan gelar kalimullah, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh iblis. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh iblis. Datang iblis kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Wahai Musa, bukannya engkau ini kalimullah, maka coba engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguhnya apakah ada kesempatan untuk diriku bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Nah, Pak, iblis saja ada usaha untuk bertobat. Maka kalau anak cucu Adam ini nggak mau bertobat, melebihi daripada kejahatan iblis. Iblis saja masih ada usaha untuk bertobat. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan oleh iblis dan mengatakan, "Wahai Musa, coba engkau sampaikan kepada Allah, apakah ada kesempatan untuk diriku bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian senang ketika itu Nabi Musa, berharap kalau bisa iblis ini bertobat. Jadi aman urusan ibadah kita, Pak. Gak ada yang ganggu lagi kita berkaitan dengan ibadah. Sudah hilang salah satu musuhnya kita. Senang Nabi Musa ketika itu. Akhirnya apa? Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, sesungguhnya iblis itu tidak sebenar-benarnya ingin bertobat. Aku tahu," kata Allah Subhanahu wa taala, "daripada apa tujuannya." Lalu kemudian Nabi Musa masih penasaran. Kira-kira ya Allah, jikalau dia ingin bertobat, apakah ada satu syarat yang harus dia penuhi? Maka kata Allah, "Ya sudah," kata Allah, "kalau begitu saya kasih kesempatan kepada iblis kalau dia ingin bertobat." Ini dikasih kesempatan oleh Allah. Apa kesempatannya? Kata Allah, perintahkan kepada iblis untuk sujud di makamnya Nabi Adam alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah iblis untuk sujud di makamnya Nabi Adam alaihissalam. Karena kan dulu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Akan tapi ditolak oleh iblis ketika itu. Akhirnya apa? Allah ingin melihat lagi bagaimana kesetiaan iblis atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kembali, "Wahai iblis," untuk dia sujud kepada makamnya Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa menganggap ini suatu syarat yang mudah, tidak susah-susah syaratnya. Cuma tinggal sujud saja di makamnya Nabi Adam, selesai urusan. Diterima oleh Allah taubatnya iblis. Nah, kemudian dalam keadaan tersebut Nabi Musa langsung dia bertemu dengan iblis dan menyampaikan daripada syarat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Wahai iblis, aku telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala engkau bisa diterima taubatmu, tapi ada satu syarat." Kemudian iblis mengatakan, "Wahai Musa, apa syaratnya?" Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kasih tahu kepada iblis untuk sujud ke makamnya Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa? Iblis mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di saat Nabi Musa mengatakan kepada iblis, "Wahai iblis, engkau diperintahkan oleh Allah sujud di makamnya Nabi Adam." Iblis langsung apa, Pak? Marah. Langsung keluar emosinya iblis. Marah ketika itu dan mengatakan apa? "Ana lam asjudu lahu hayyan, asjudu lahu maitan." Apa yang dikatakan iblis? Aku saja, wahai Musa, ketika Adam masih hidup, aku diperintahkan oleh Allah sujud kepadanya. Di saat itu aku tolak. Apalagi sekarang ini Adam sudah meninggal, aku disuruh sujud kepada Adam yang sudah mati. Marah ketika itu iblis, naik emosinya. Maka ketika itu Nabi Musa melihat iblis dalam keadaan marah, menolak akan syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Setelah itu ditinggal oleh Nabi Musa, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Allah, sesungguhnya benar apa yang kau katakan.
iblis tidak sebenar-benarnya dia ingin bertobat kepadamu. Karena sebab emosi akhirnya menggagalkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dia kalau misalnya ketika itu sabar. Iblis ketika itu menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai urusannya, Pak. Tidak mengedepankan daripada emosi, tapi melihat siapa yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian iblis ketika itu menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, karena dia sudah berterima kasih kepada Nabi Musa, walaupun sejahat-jahatnya iblis ketika itu juga berterima kasih kepada Nabi Musa. Karena kenapa? Karena Nabi Musa sudah menyampaikan daripada pesannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis ketika itu mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku wasiatkan kepadamu dan engkau sampaikan kepada orang-orang dekatmu." Kata iblis, "Udhkurni inda thalatha khisal." Ingatlah, kata iblis, 3 keadaan. Kau sampaikan kepada orang-orang dekatmu. Ingatlah 3 keadaan ini. Selalu engkau ingat. Yang pertama, engkau ingatlah dalam keadaan marahmu. Udhkuruni hinal ghadab. Engkau ingatlah dalam keadaan marahmu, sungguhnya aku berada dalam keadaan tersebut, kata iblis. Ini engkau sampaikan kepada orang-orang dekatmu. Ingatlah ketika engkau dalam keadaan marah, sesungguhnya aku berada dalam keadaan tersebut. Karena sesungguhnya fa'inna fi qalbika ajra minka majrid dam. Karena sesungguhnya aku terus akan mengalir selama darah anak cucu Adam mengalir pada tubuhnya. Jadi selama darah kita ini mengalir pada tubuh kita, iblis akan ada selalu pada diri kita. Dan dia akan muncul ketika kita dalam keadaan marah. Dia akan berperan ketika itu dalam keadaan marah. Maka kita hati-hati. Sesungguhnya ketika dalam keadaan marah, di situ ada perannya daripada syaitan yang akan merusak daripada kepribadian kita dan keimanan kita di Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, kata iblis, "Udhkuruni inna talqil adu fi zahaf. Fa inna ata ibn Adam hina yalqa adu fadhkuru. Zaujatu wa ahlu wa malu waladu hatta yuwallid duburu." Aku juga akan senantiasa, kata iblis, memasuki keadaan orang yang ketika dia dalam keadaan berperang. Ingatlah, ketika seorang yang dalam keadaan berperang, dia berada di medan perang, maka di situ aku masuk, kata iblis, untuk menakuti-nakuti daripada dirinya mereka. Sehingga mereka akan ingat daripada anaknya, mereka ingat daripada istrinya, mereka ingat keluarganya, sehingga mereka nanti akan meninggalkan daripada peperangan tersebut. Nah, di situ perannya iblis juga, Pak. Jadi ketika orang turun di medan perang, jihad fisabilillah, maka di situ iblis menakut-nakuti sehingga orang tersebut muncul pikiran ingat kepada keluarganya, anak dan istrinya. Akhirnya apa? Dia meninggalkan daripada jihad fisabilillah. Dan yang terakhir, kata iblis, ingatlah di keadaan yaitu ketika berkumpulnya antara laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ingatlah ketika itu sesungguhnya aku berada di tengah-tengah mereka. Aku yang akan menyambungkan daripada hubungan mereka sehingga mereka berbuat daripada perbuatan zina. Nah itu jadi wasiatnya iblis kepada Nabi Musa alaihissalam. Ingatlah daripada 3 keadaan ini. Ini wasiatnya iblis kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwa sungguhnya ingat daripada 3 keadaan ini. Aku berada di dalam 3 keadaan ini. Dalam keadaan marah, dalam keadaan berperang, dalam keadaan adanya bertemu antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Nah, di situ ada perannya iblis untuk menghancurkan daripada keadaan anak cucu Adam.